Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali ya dalam kajian rutin Madrasah Tafaqquh Fiddin ya, Markas Al-Itqan. Melanjutkan kajian kitab Sahih Fikih Sunnah, pembahasan ilmu fikih ya, masih di pembahasan tentang mandi halaman 181 ya di kitab PDF-nya yang tentang masail tata'allaqu bil ghusli. Silakan Ustaz Irfan dibaca dulu. Baik. Bismillah. Wal mu'allif Allahu ta'ala wa nafa'in amin. Masailu tata'allaku bil gusli. La la yulzamu satah. La yulzamul wudu'u Ilzamu aja. la yalzamul wudu'u ba'dal gusli. Man iktasala guslan syar'iyyan wa arada ayusalliya fala yalzamuhu ayyatawaddo'a hatta wa illam yakun tawaddu'a fi iktisalihi fa inna taharatal janabati taqdi ala taharatil hadath li anna mawani al janabati aktsaru min mawani'il hadath fadakhalal aqallu fil aktsar fa'an aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabati wa fi riwayatin yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa la arahu yuhadithu yuh Wala arahu yuhdisu ya. wa la arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusli wa qala banu Umar radhiyallahu anhuma idza lam tamassa farjaka ba'da an taqdiya guslaka fa ayyu wudu'in asbagu minal gusli qultu wa yatafarra'u ala hadha annahu la yajibu ala al-muktasali ala al-muktasili Iya, muktasil isim fa'il. ala al-muktasili minal janabati ayyan wiya raf'al hadatsil asgori wa huwa madhhabul jumhuri wa ikhtarahu banu taimiyata wa indal hanabilati annahu idza nawat taharataini ajza'a minhuma wa inna wal gusla wahdahu falaysa lahu illa ma nawa idza jtama'a mujibani lil gusli ka haidin wa janabatin aw janabatin wa jumu'atin fa innahu yujzi'u anhuma guslun wahidun idza nawahuma ma'an wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi idza ajnabatil mar'atu thumma hadat qabla an taghtasila fa asahu aqwalil ulama'i annahu la yalzamuha an taghtasila lil janabati wa inna ma yalzamuha idza taharat an taghtasila lil janabati wal haidi ma'an wa tanwihima jami'an wa hadha madhhabu ahmada wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yalzamuhal guslu lil janabati thumma idza zalatil haydatu iktasalat lil haid wa huwa madhhabu ata'in wan nakhai wal hasan wa qala ba'duhum yalzamuha ghuslu farjiha thumma idza taharat tagtasilu wala hujjata li ahadi hadzaini alqawlaini was-sawabu al-awwalu wala yanfi hadza annaha idza aradat an tagtasila lil janabati
au an taghtasila farjaha thumma taghtasil thumma taghtasila thumma taghtasilu Ya, thumma atau taghtasil ke yang sebelumnya. thumma taghtasila idza taharat fa'alat wala haraja 'alaiha wa innama la yalzamuha ya yajuzu guslur rajuli bifadli ma'il mar'ati wa qad taqaddama tahriruhu fi ahkamil miyahi yajuzu lirrajuli yajuzu lirrajuli iktisalu ma'a zawjatihi wa yajuzu likulli minhuma ay yanzura li'auratil akhari min ghairi karahatin fa'an Aisyata qalat wa kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fayubadiruni hatta aqula da'li da' uh, uh, kul kul kullana Kilana. uh, kilana ya kilana junubun Ya. la yajuzul iktisalu uryanan amaman nasi fa in istatara an nadhrin nasi fala ba'sa wa qad taqaddama fi hadithi maimunata wa du'at wa du'tu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli wa satartuhu fa ghasala yadayhi al hadith wa qad sabata an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam iktasala uryanan wa kadzalika Ayyubu Ayyub wa munsarif Guer munsarif wa Ayyubu wa Munsharif. kana wa kadzalika Ayyubu alaihi salam wa hadza fil khalwati. Ya, cukup dulu ini. Ya, jadi masail ta'alaq bil ghusli ya. Beberapa permasalahan berkaitan dengan mandi. Ya, jadi apa namanya cabang permasalahan lah ya, furu. Jadi kalau sebelumnya dibahas ya hal-hal yang utama, yang inti ya berkaitan dengan mandi. Nah, untuk berikutnya ada permasalahan-permasalahan ya, masail ya ataupun furu gitu ya, yang muncul ya berkaitan dengan mandi ini. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, la yazamul wudu'u ba'dal gusli. Tidak mesti wudhu setelah mandi. Manikta salah guslan syar'iyan wa arada an yusalliya fala yalzamuhu an yatawadda. Siapa yang mandi dengan mandi secara syar'i? Ya, secara syar'i itu ya tentu dengan apa namanya ada niat ya. Ya melaksanakan mandi ya minimal kan ya, namanya mandi itu ya meratakan air ya ke seluruh badan. Ya, dan secara itu wajib ya minimal ya dan sunnahnya kan mengikuti tata cara ya atau urutan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah itu tentu sunnah ya lebih utama. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ia hendak sholat maka tidak mesti ia berwudu. Hatta wa ilam yakun tawaddu'a fi iktisali. Meskipun dia tidak berwudu ya pada saat mandinya. Ya, kalau dilihat tata cara mandinya Rasul kan di dalam mandinya kan ada wudu ya. Nah, itu kan sunnah ya. Yang penting tadi meratakan air ke seluruh badan ya, misalnya tanpa berwudu ya artinya mandinya sudah sah ya. Jadi walaupun tidak ada wudunya di dalam mandi tersebut, maka itu juga mencukupi tidak perlu wudu lagi.
Faina taharatal janabati taktadi ala apa namanya takdi ya, ini harusnya ada titik ya, titik dua, takdi ala taharatil hadasi. Karena bersuci atau mandi janabah itu ya sudah menggantikan toharoh hadas ya, maksudnya hadas kecil. Jadi hadas besar itu apa namanya, toharoh hadas dari hadas besar ya sudah otomatis juga tercakup ya toharoh dari hadas kecil. Lianna mawani'a al janabati aktsaru min mawani al hadasi. Karena apa namanya, penghalang ya dari janabah ya itu lebih banyak ya daripada penghalang dari hadas. Ya, jadi maksudnya kan mandi kan tentu lebih besar gitu ya daripada wudhu. Ya, yang membuat apa namanya, ya bisa menghalangi ya bisa menghilangkan ya hadas yang besar ya otomatis yang kecil juga ikut. Padahal aqallu fil aktsari, maka yang sedikit itu masuk kepada yang banyak. Nah ini memang ada sebenarnya ada perbedaan pendapat ya, cuman di sini hadisnya sahih ya, menunjukkan boleh, yaitu dari Aisyah kalau dia berkata karena Rasulullah SAW la yatawaddu ba'dal ghusli minal janabati. Di bawah Rasulullah SAW itu tidak berwudu setelah mandi dari janabah. Ini Sahih li Ghairi ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Lalu dalam riwayat lain yaktasilu wa yusalli ini ya beliau mandi dan sholat 2 rakaat wala arohu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusli. Dan aku tidak melihatnya berwudu ya setelah mandi. Nah itu ada hadis dari Nabi langsung ya. Kalau tidak salah di Sahih Bukhari juga ada, ini ada babnya ya. Ya di Sahih Bukhari itu di kitab wudu. Ini loading. Bisa dicarikan, saat Irfan bisa dilihat ya. Ini Sat, di rumah apa Sahih Boleh, boleh, Bukharinya boleh. nggak lagi beda tempat. Iya, iya. Di Sahih Bukhari itu saya lupa yang perasaan pernah ada gitu ya di Sahih Bukhari menyebutkan tentang bab ini ya. Nantilah Bukan yang ini di, Sat, Hah? yang apa? Bukan yang wudhu apa? Asbigul wudhu ya, yang wudhu kemudian layu hadithu nafsahu yang itu bukan. Bukan. Oh, beda lagi. Ya ini bab ini bab tidak wudhu lagi setelah mandi. Oh, Ya saya janabah. perasaan itu tapi harus dicek lagi ya di Sahih Bukhari itu ada dibuat bab itu. Tapi nanti dicari lagi lah ya. Kemudian berkata Ibnu Umar, ya kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza lam tamassa para jaka," apabila kamu belum menyentuh. Ini tentu fikihnya dari Ibnu Umar ya, karena kan di sini ada perbedaan pendapat ya soal menyentuh kemaluan. Ya itu sudah kita bahas, dan kalau kesimpulan saya ya secara pribadi dan
mengikuti ya, beberapa pendapat ulama ya termasuk Ibnu Taimiyah misalnya, bahwa ini tidak membatalkan ya, itu apa namanya, eh, dianjurkan saja ya, dianjurkan saja. Jadi dikompromikan kan antara hadis yang mengatakan man masa dzakara falyatawaddo ya, siapa yang menyentuh kemuluan maka berwudu, dan ada hadis yang tidak perlu wudu ya, dia adalah seperti anggota tubuh yang lain. Jadi dua hadis itu sama-sama sahih, yang lebih tepat tidak menasah, karena ada sebagian ulama yang mengatakan menasah ya. Nah, itu tidak ada nasah di situ, dua-duanya bisa digunakan ya, sehingga dikompromikan sehingga tidak wajib. Ini diantaranya yang menjadi kesimpulan Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah. Itu sudah dibahas di pembahasan yang lalu. Nah, kalau di sini berarti kan kata Ibnu Umar, apabila kamu belum menyentuh parjimu, berarti kan beliau berpendapat batal gitu ya, membatalkan wudhu ya, menurut pendapat Ibnu Umar. Ba'da antak dia guslaka, setelah kamu menyelesaikan mandimu, ya fa'ayu wudu'in asbagu minal gusli. Maka wudhu yang mana yang lebih sempurna, yang lebih menyeluruh daripada mandi. Nah, ini ya. Jadi dalam hal ini jelas ada pendapat Ibnu Umar. Eh, Kalau beliau kan menyebut sebelum menyentuh kemaluan, maksudnya kan sebelum batal lah. Ini kan diperselisihkan kalau untuk menyentuh kemaluan. Intinya sebelum ada hal yang membatalkan wudhu ya, misalnya kencing atau kentut yang lainnya. Ya, maka tidak perlu wudhu lagi ketika setelah mandi. Ya, karena kata beliau wudhu mana yang lebih sempurna dari mandi. Jadi artinya mandi ini lebih sempurna, lebih menyeluruh. Ya, sudah tercakup di situ wudhu ya. Menghilangkan hadas kecil. Qultu ya, kata penulis, aku katakan wa yatafarra'u ala hadza annahu la yajibu 'alal muktasili minal janabati ya an yanwiya raf'a yal hadasil asghari. Nah, maka menjadi bercabang lagi ya, ada turunan lagi dari pembahasan permasalahan ini ya, yaitu bahwa tidak wajib bagi orang yang mandi janabah ya untuk berniat menghilangkan hadas kecil. Karena kan ketika orang mandi niatnya kan menghilangkan hadas besar ya. Nah, kalau tadi tidak perlu wudhu lagi setelah mandi dan wudhu itu menghilangkan hadas kecil, berarti dengan dia berniat menghilangkan hadas besar itu sudah cukup gitu. Yang kecilnya sudah tercakup. Tidak perlu lagi diniatkan secara khusus. Wa huwa madhabul jumhuri wahtarahu Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab ya Al-Mabsut ini mazhab Hanafi, Syarhus Shaghir ya mazhab Malik, ya Al-Um Imam Syafi'i, Majmu Fatawa ya Ibnu Taimiyah, dan Al-Muhalla Ibnu Hazm. Nah, wa indal Hanabilati annahu idza nawa taharataini ajza min huma. Nah, ini berbeda ya, pendapat yang berbeda dari kalangan Hanabila. Apabila berniat dua toharoh, ya artinya dia niat menghilangkan hadas besar sekaligus kecil, jadi dua double, maka itu mencukupi dari keduanya. Wa inna wal ghusla wadahu falaisa lahu illa ma nawa. Ya kalau hanya meniatkan mandi saja, ya tidak meniatkan menghilangkan hadas kecil, ya maka tidak ada ya baginya kecuali apa yang dia niatkan. Ya, berarti ini harus double niatnya. Di dalam kitab Al-Udah ya Syarhul Umdah. Ya Allah alam yang lebih kuat ya insya Allah mantap jumhur ya, kalau tadi mengatakan bahwa
tidak perlu wudhu lagi, ya artinya dengan meniatkan mandi, meniatkan menghilangkan hadas besar itu sudah cukup karena yang kecil ya sudah termasuk di situ ya. Kemudian sebenarnya ini permasalahan yang lain lagi, jadi sudah selesai ya tadi permasalahan yang pertama. Nah, jadi yang berikutnya, poin berikutnya idza istama'a mujiban lil ghusli. Apabila berkumpul dua hal yang mewajibkan mandi, ya kahaidin wa janabatin, seperti haid dan janabah ya junub. Bagi perempuan ya, dia haid artinya sudah selesai misalnya haidnya, kemudian junub juga gitu ya. Ini ada dua sebab ya yang mewajibkan mandi atau janabatin wa jum'atin, atau janabah dan Jumat, ya junub dan juga mandi untuk Jumat. Terlepas dari perbedaan ya apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah. Fa'innahu yujiu anuhuma guslun wahidun idza nawahuma ma'an wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi. Ya, maka ia mencukupi dari keduanya ya dengan sekali mandi apabila meniatkan keduanya. Ya, jadi diniatkan aja ya secara berarti ini kan termasuk ibadah yang dibolehkan ada berbilangnya niat. Ya, ada beberapa niat gitu ya dalam satu ibadah. Karena kan tidak semuanya ya, tidak semuanya dibolehkan. Ya, ada ibadah-ibadah tertentu ya yang dibolehkan niatnya double. Kayak misalnya tahiyatul masjid ya dengan apa? Dengan rawatib itu kan sebenarnya bisa double ya. Jadi asalkan belum duduk lalu sholat sunnah ya rawatib itu sudah kena tahiyatul masjidnya. Jadi didobelkan niat, istirokun niat. Nah, termasuk dalam hal ini juga termasuk ya istirokun niat. Digabungkan niatnya. Jadi mandinya sekali tapi di situ diniatkan untuk double ya untuk junub dan juga Jumat atau untuk junub dan juga haid gitu ya. Nah, ini perkataan mayoritas ya kebanyakan para ulama. Seperti disebutkan di dalam kitab Al-Mughni ya, karya Ibnu Qudamah, ada bahan Bali. Ya, bahkan dinukil dalam kitab Rahmatul Ummah fi Khilafil A'immah halaman 51 ijma ya, ijma atasnya. Ya tetapi kata penulis ijma ini terbantahkan wahada mankudun bi hilaf Ibni Hazmin fil Muhalla. Ya yaitu adanya perbedaan ya dari Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla itu. Ya sedangkan ya Ibnu Hazm kan diakui ya sebagai ulama mujtahid. Wa wafaqahul alama al-Albani fi tamamil minah. Nah, ini disetujui oleh alama ya Al-Albani, Syekh Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Ya, Tamamul Minnah ini kan mentahrij ya hadis dari Fiqh Sunnah karya Said Sabiq. Nah, kemudian permasalahan berikutnya idza ajnabatil mar'atu tsumma hadat qabla an taktasila. Apabila perempuan junub kemudian haid sebelum dia mandi. Wa aswahu aqwal ulama yang la yazamuha an taktasila lil janabati wa innama yalzamuha idza toharat ya ataupun tohurat antak tasila lil janabati wal haidi ma'an watan wihima jami'an. Nah, yang lebih kuat, yang lebih tepat dari beberapa pendapat ulama ya bahwa tidak wajib bagi perempuan itu untuk mandi junub.
Ya, dia hanyalah wajib apabila telah suci dan mandi untuk janabah dan haid secara bersamaan dan meniatkan semuanya. Ya, karena kan orang haid, apa wanita haid ya, walaupun junub kemudian mandi juga kan tidak hilang ada sebesarnya. Ini dia tetap dia dalam kondisi haid. Ada sebesar yang tidak boleh sholat, tidak boleh saum ya. Kalau sudah selesai haidnya ya sudah suci, nah baru dia mandi, yaitu mandi. Walaupun junubnya berarti lama itu ya. Karena terserang haid misalnya 1 pekan, dia setelah junub itu ya nggak sempat mandi. Walaupun mandi kan tidak hilang ya hadasnya. Jadi nunggu setelah suci, nah baru mandi. Nah pada saat mandi itu berarti dia mandi untuk haid dan janabah. Nah ini madhab Ahmad ya, Ahmad bin Hanbal. Eh, Mana ini ya rujukannya nggak disebut. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yalzamuha al-ghuslu lil janabati thumma idza zalatil haid iktasalatil haidi. Nah, ini ada pendapat yang berbeda ya sebagian ulama yaitu wajib dia tetap mandi untuk junub walaupun sedang haid. Ya, kemudian setelah hilang haidnya ya dia mandi untuk haid. Ini mazhabnya ya atau bin Abi Robah ya Nakhai dan Hasan ya Al-Basri kalangan apa tabi'in ya. Waqala ba'duhum sebagian mereka berkata yalzamuha ghuslu farjiha thumma idza tahurat dia tagtasilu. Dia wajib mencuci kemaluannya saja, ya farjinya saja. Kemudian setelah suci dia mandi. Ini ada yang pendapat ketiga ya walahu jata li ahadi hadainil qaulaini. Tidak ada hujah. Ya, tidak ada hujah itu maksudnya tidak ada hujah yang bisa diterima atau dikuatkan. Ya walaupun tentu ketika ketika disebut tidak haji itu bukan bukan berarti ulama itu nggak berhujah. Ini kadang orang salah paham ya. Ini kan bahasa bahasa ulama ini harus dipahami dengan benar. Ya ketika disebut tidak ada hujah, tidak ada dalil, kadang orang masa nggak ada dalil? Ya ada, cuman maksudnya tidak ada dalil itu tidak ada dalil yang bisa diterima, yang dianggap kuat gitu, artinya lemah, walaupun ada ya lemah gitu, karena ulama itu nggak mungkin mereka berpendapat tanpa dalil itu, pasti ada dalilnya. Cuman masalahnya apakah dalil itu bisa diterima ya kuat ataukah tidak? Ya, jadi artinya dalilnya lemah. Ya ada bagi salah satu dari kedua, artinya dua-dua pendapat ini ya pendapat kedua dan ketiga itu dalilnya tidak bisa diterima. Nah, sehingga waswabu al awalu yang lebih tepat itu yang pertama. Ya, karena kan ya walaupun orang mandi gitu ya, mandi junub ketika haid kan tidak hilang ada sebesarnya gitu kan. Walayan fi hadza annaha idza arada an tagtasila al janabati aw an tagsila farjaha summa tagtasilu idza summa tagtasila ya. Idza tahurat fa'alat wala haraja 'alaiha wa innama la yalzam. Nah, ini tidak menafikan ya bahwa apabila perempuan itu ingin mandi junub atau mencuci kemaluannya ya kemudian dia mandi ketika suci ya tidak mengapa. Jadi tidak harus itu bukan berarti tidak boleh gitu. Tidak harus bukan berarti
Tidak boleh kalau kalau wanita itu mau mandi junub ya silakan aja gitu. Tapi tidak wajib. Ya mau mencuci kemaluannya saja ya silakan. Ya cuman tidak wajib. Jadi tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian berikutnya permasalahan berikutnya. Ya juzu seluruh rajuli bifadli ma'il marati boleh ya seorang laki-laki mandi dengan sisa air perempuan ya waqad taqaddama tahriruhu fi akamil miyah dan telah terdahulu eh, apa namanya penulisannya ya atau pembahasannya ya dalam hukum air. Itu kan sudah dibahas ya tentang berkaitan dengan air mustamal itu yang lebih tepat adalah ya masih bisa digunakan ya. Buktinya Rasul mandi bersama istri ya beliau atau bekas istri ya beliau ya dari air yang sudah dipakai oleh istri beliau ya itu menunjukkan air mustamal itu bisa digunakan. Jadi tidak ada hukum air mustamal apa suci tapi tidak mensucikan ya. Yang lebih tepat dia tetap mensucikan. Maka termasuk juga digunakan untuk mandi ya. Kemudian ya li rajulil iktisalu ma'a zaujati. Boleh bagi seorang laki-laki yang mandi bersama istrinya. Wa yajuzu li kulli minhuma an yanzura li auratil akhari min ghairi karahatin. Dan boleh bagi masing-masing untuk melihat aurat yang lain satu sama lain ya tanpa ada kemakruhan. Ya karena kan ya halal ya bagi pasangan suami istri ya kenapa kenapa dilarang kan justru halal. Yaitu Fa'an Aisyah qalat dari Aisyah dia berkata wa kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Ya aku pernah mandi bersama Rasul SAW dalam satu bejana dari satu bejana. Ya maka beliau Faiba diruni mendahuluiku sampai aku mengatakan Dakli biarkan ini untukku jadi berebut gitu ya. Dakli kilana junub. Ya, biarkan kita semuanya ya kita berdua itu sedang junub sama-sama sedang junub. Ya, ya bisa saja kan dari hadis ini diambil bahwa secara asal kan orang mandi ya pasti dengan dibuka kan pakaiannya gitu ya semuanya karena mandi itu sendiri kan harus meratakan air ya kalau pakai pakaian dikhawatirkan tidak merata ya ke seluruh badan. Jadi ketika di sini mandi berdua ya tentu bisa dipahami golibnya gitu dan memang ketentuannya tidak tidak memakai pakaian. Ya artinya sangat dimungkinkan melihat pada aurat satu sama lain. Layak jujur iktisal wa urianan ama manas. Nah, kalau di hadapan orang-orang ya tentu nggak boleh ya mandi dengan telanjang. Fa in istataro an nadharil nasi fala ba'sa. Nah, apabila dia apa namanya membuat penghalang ya sitar ya, penghalang dari pandangan orang maka tidak mengapa wa wa qad taqaddama fi hadis telah terdahulu dalam hadis Maimunah wada tuli Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli wa satartuhu fa ghasala yadayhi. Ya, aku meletakkan untuk Nabi air untuk mandi dan aku menutupi beliau lalu beliau mencuci kedua tangannya. Ya al hadis. Ya ini kan dalam keadaan darurat lah ya.
Kalau di zaman dulu kan masih belum seperti sekarang. Ya kamar mandi gitu atau apa ya WC ya masih belum tertutup gitu ya bisa di padang pasir masih ditutupi secara manual gitu ya. Mau tidak mau ya kadang sahabat yang membantu itu ya secara eh, tidak sengaja ya bisa saja melihat ya ulat-ulat. Waqad sabata an Nabi sallam anna Musa iktasala uryanan kadzalika Ayyub wa hadza fil khalwati. Setelah valid riwayatnya dari Nabi Sallam bahwa Nabi Musa itu mandi dengan telanjang dan begitu juga Ayub dan ini dalam apa kondisi holwat yang menyendiri artinya tidak dilihat oleh orang. Ya, kemudian mana dasa asna al-ghusli orang yang berhadas di tengah-tengah mandi. Kemudian bisa diselesaikan masih panjang ya. Nah, al-junubu idza ahdasa qabla an yutimma ghuslahu. Orang yang junub apabila berhadas sebelum menyempurnakan mandinya fainahu yutimuhu wala yudu. Dia menyempurnakannya dan tidak mengulanginya. Li'anal hadasa la yunafil ghusla. Karena hadas itu tidak menafikan mandi. Fala yu'athiru wujuduhu fihi ka ghairil hadasi. Tidak berpengaruh keberadaannya seperti selain hadas. Wa inama alaihi an yatawaddoa ya hanyalah dia wajib ya untuk berwudu wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi dan ini adalah pendapat kebanyakan para ahli ilmu minum diantaranya ya atau ya Sauri wa yusbihu madhab Syafi'i dan juga ini menyerupai ya madhab Syafi'i wa aktar Ibnu Qudamah wa Ibnu Munzir dan dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir. Maksudnya kan berhadas apa namanya berhadas kecil ya tengah-tengah mandi itu. Ya itu termasuk di akhir gitu. Di akhir setelah selesai ya mandi ya hadas kecil itu tidak perlu lagi mengulangi mandi. Ya hanya dia berwudu ya karena berhadas kecil. Kemudian masalah tatalak bil junub permasalahan berkaitan dengan orang yang junub. Ya mudah-mudahan ini secara cepat saja lah ya bisa kita selesaikan. Ya jujulil junub tahirul gusli boleh bagi orang yang junub mengakhirkan mandi wala yajib alaihi an yaktasila faura husuril janabati. Tidak wajib baginya untuk mandi dengan segera ya ketika apa terjadi junub. Wa in kana al-afdalu azka al-mubadaratu eh, wa in kana al-mubadarata ini ya, membarkan ya. Bil gusli ya. Meskipun yang lebih utama dan yang lebih suci ya adalah bersegera ya untuk mandi. Jadi kalau orang junub ya dia membuat jeda dulu tidak langsung mandi ya tidak mengapa. Ya kalau memang misalnya masih luas waktu untuk sholat ya, artinya tidak apa tidak bersegera untuk sholat atau belum datang waktu sholat. Fa Nabi Hurairah ya dari Abu Hurairah, Nabi SAW melakiyahu fi ba'di turukil Madinah.
bahwa Nabi SAW itu menemuinya di sebagian jalan Madinah. Wahwa junub, dia sedang junub, fan khanasa minu. Dia itu apa namanya mengendap-endap ya atau bersembunyi gitu, tidak menampakkan diri atau mundur ya. Padahal faktasal dia lalu pergi dan mandi ya lalu mandi. Semaja pokoknya lain aku tanya kamu kemana tadi wahai Abu Hurairah? Kalau kuntu junuban aku junub. Pakar itu anu jali sakawana ala aku tidak suka duduk bersamamu sedangkan aku dalam kondisi tidak suci. Malah subhanallah kata Rasulullah. Ya subhanallah innal muslima la yanjus. Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Jadi walaupun junub ya nggak masalah, itu bukan hal najis yang harus dijauhi gitu kan. Wa Anas bin Nabi SAW karena ya tuh jadi ini menjadi dalil ya bahwa tidak harus langsung karena Abu Hurairah kan tidak langsung mandi dia berjalan dulu gitu. Dari Anas bahwa Nabi SAW karena ya tuh ala nisa'i fil lailatil wahidah walahu yauma idzin tis'un niswatin. Nah, Rasulullah itu berkeliling ke istri-istrinya dalam satu malam. Ini terkadang dan ini merupakan apa namanya keistimewaan ya bagi Nabi. Kalau kita sebenarnya nggak mungkin apa nggak akan kuat. Ya, Rasul itu berkeliling ya di malam hari itu ke 9 istrinya. Artinya maksudnya berhubungan dengan istri-istri itu dalam satu malam. Jadi memang Nabi Muhammad diberikan kekuatan yang lebih dari para lelaki yang lain. Nah, artinya beliau tidak langsung mandi gitu. Summa ina ta'jil bigus jenam inama li sholat bidarajatil ula. Jadi Rasul itu mandinya nanti di akhir aja sekali. Jadi berarti kan ketika junub yang pertama ya itu kan dibiarkan dulu, junub yang kedua biarkan. Setelah kalau 9 istri berarti 9 kali. Setelah itu baru mandi gitu kan. Nah, ini menunjukkan boleh diakhirkan. Suma ina ta'jila ya bigus lil janab inama li sholat. Jadi menyegerakan mandi junub itu ya adalah tiada lain untuk sholat ya bidarajatil ula ini yang lebih utama. Waqad kana Nabi SAW ya rubama nama qabla an yaghtasila kama sayati. Ya terkadang Nabi SAW itu tidur sebelum mandi ya jadi dijeda dengan tidur ya itu kan berarti lama ya panjang. Jika orang junub di malam hari ya dia tidak harus langsung mandi ya boleh dia tidur nanti ketika bangun baru mandi. Kemudian permasalahan berikutnya ya juzu lil junubi an yanama qabla an yang tidak tawadha. Ini masih terkait dengan yang tadi juga. Boleh bagi orang junub untuk mandi sebelum apa namanya untuk tidur sebelum dia mandi apabila dia berwudu. Fana Aisyah qalat karena Rasulullah dari Aisyah dia berkata karena Rasulullah SAW tidak arada an yanama wa huwa junub. Apabila hendak tidur ya sedangkan sedangkan beliau junub ghusalah farjahu beliau mencuci kemaluannya wa tawaddu li sholat dan berwudu untuk sholat. Apa maksudnya berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Wudu ini berarti kan sunnah aja ya anjuran saja bukan untuk menghilangkan hadas. Jadi dianjurkan, jadi dia belum mandi ya belum mandi junub dianjurkan ya untuk mencuci kemaluan, berwudu, setelah itu tidur ya nanti mandinya ketika bangun. Wasa'alaha Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais bertanya kepada Aisyah ya. Kalau kaifa karena yasnanu fil janabah. Apa yang bagaimana ya Nabi melakukan di dalam junubnya?
akan yaktasilu qabla an yanam au am yanam qabla an yaktasil. Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Pokoknya kulo dzalika kon kana yafalu. Ya kata Aisyah, semua itu pernah dilakukan Rasul ya. Artinya tidak selalu begitu gitu ya. Kadang Rasul mandi dulu, kadang tidur dulu. Ya rubama kita salah fanam, rubama tawadhu fanam. Ya, terkadang beliau mandi lalu tidur, ya dan terkadang juga beliau wudhu lalu tidur. Jadi kalau tidak mandi beliau wudhu. Waqala alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Ya, dia berkata segala puja bagi Allah yang telah menjadikan dalam urusan ini ada keleluasaan. Keluasan. Jadi boleh ya pilihan aja. Ya apalagi kalau malam-malam ya mandi kan dingin gitu ya. Waqala Nabi Sallam di Umar bin Khattab lamma sa'alahu anil janabah tusibu minal lail. Dan Nabi Sallam bersabda kepada Umar bin Khattab ketika dia menanyakan beliau tentang junub ya yang apa namanya ya artinya yang terkena junub ya maksudnya berjunub ya di malam hari. Maka Rasul menjawab tawaddo ya berwudulah dan cucilah ya kemaluanmu kemudian tidur ya tadi ya sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ini anjuran ya. Walaupun tadi itu bukan menghilangkan hadas ya karena ya masih tetap berhadas besar. Hanya anjuran saja untuk berwudu. Lah kemudian permasalahan berikutnya lah haraja al junubi fi qiraatil Quran wa masil musab. Ya tidak mengapa bagi yang junub ya untuk membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Ini yang lebih kuat ya di antara perbedaan pendapat ulama ya, insya Allah. Ya itu sudah dibahas ya di pembahasan sebelumnya. Wa qad taqaddama tahriru fil wudu fal yuraji ya. Bisa dirujuk lagi ya, tidak perlu diulang lagi pembahasannya. Jadi yang lebih kuat itu boleh bagi yang junub ya untuk membaca dan menyentuh mushaf. Jadi tidak disyaratkan karena memang tidak ada yang jelas ya dalam ayat juga tidak jelas ya menunjukkan larangan dari segi petunjuk ayat atau dari hadis juga tidak jelas ya. Ketika disebut misalnya la yamsi ila tohir ya tidak menyentuh Quran kecuali tohir. Nah, makna tohir itu mustarok dan dia bisa berlaku tohir di situ maksudnya orang beriman, orang mukmin. Jadi orang kafir jangan menyentuh. Berarti kan yang namanya orang ketika maknanya orang mukmin ya dia baik dalam keadaan hadas ataupun tidak akan tetap beriman. Ya, jadi karena tidak ada dalil yang kuat melarangnya ya maka kembali kepada hukum asalnya ya boleh. Bahkan dianjurkan kan orang untuk membaca Quran, nyentuh mushaf. Hal yajuzu lillahi wal junub dukhulul masjid wal muqtu apakah boleh bagi wanita haid dan junub masuk ke masjid dan tinggal di dalamnya? Zahaba jumhur ahli ilmi min al-a'immatil arba'ati wa ghairihim khilafan lil zahiriyah. Mayoritas ulama dari empat mazhab ya, empat imam dan yang lainnya berbeda dengan Zahiriyah ya berpendapat kepada mengharamkan tinggal ya wanita haid dan nifas dan junub di masjid dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya dari sahabat. Nah, orang yang melarang itu berdalil pertama firman Allah Ta'ala ya ya alladzina amanu la taqrabus syalat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqula junuban ila abiri sabil hatta tagtasilu ini. Ya dan juga orang yang junub ya kecuali dia hanya melewat saja hingga mereka mandi. Nah, mereka mengatakan yang dimaksud dengan sholat di sini maksudnya mawadi sholat wahiyal masajid. Maksudnya masjid. Sholat di sini, jadi kalau dalam ilmu balago ini disebut apa namanya majas ya majas mursal alakohnya
apa namanya, mahaliyah atau haliyah, bukan maliyah, haliyah. Jadi disebutkan isi maksudnya tempat. Jadi disebutkan sholat maksudnya tempatnya itu masjid ya. Jadi haliyah ya, alakonya haliyah. Fafil ayah manul junubi min duhuliha ila fi halati kauni musafiron. Dalam ayat melarang yang junub masuk ke masjid kecuali dalam keadaan safar, summa qasul haid wan nufasa ala junub. Kemudian mereka mengkiaskan ya haid dengan dan nifas kepada junub. Wajabal mubihun ya, orang yang membolehkan menjawab bi anna hadza ahadu takwilai ya salafi lima lain. Ini adalah salah satu takwil, maksudnya tafsir ya, kepada makna ayat. Takwilul akhar dan penafsiran yang lain ya, penafsiran yang lain, annal murad sholat dzat, yang dimaksud adalah sholat sendiri, sholat itu sendiri, bukan masjid lal masjid faikul mana, maka mana jangan mendekati sholat dalam keadaan junub kecuali kalian mandi ya, setelah mandi kecuali dalam keadaan safar maka sholatlah dengan tayamum. Jadi maknanya begitu kalau makna sholat itu adalah sholat secara hakikat. Ya walidah kalau ada, oleh karena itu Allah berfirman setelahnya wa in kuntum mardo aw ala safarin falam tajidu fatayamum, berkaitan dengan tayamum. Nah, kemudian dalam mengkiaskan haid kepada junub nazar ini perlu ditinjau ulang. Ya, karena ada perbedaan kan, karena haid itu adalah ma'zurah, yaitu diberi uzur. Wala yumkin antakur qabla antatur. Tidak mungkin mandi sebelum suci. Ya, kalau karena beda ya hukumnya kan, di sini dikatakan dalam ayatnya orang yang junub jangan mendekati sholat, atau tadi yang pertama jangan mendekati masjid kecuali sampai mandi. Nah, kalau diterapkan kepada haid, ya jangan mendekati sholat ketika sedang haid sampai mandi. Nah, kan tidak bisa langsung mandi wanita haid itu. Dia harus nunggu dulu selesai haidnya ya, suci, baru dia bisa mandi untuk menghilangkan ya hadas besarnya. Nah, dari situ saja sudah berbeda gitu. Jadi ya ini kias ma'al farik ya, mengkiaskan kepada yang berbeda. Wala tamliku ropa haid, tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan haidnya. Bihilafil junub mungkin ini berbeda dengan junub yang memungkinkan dia untuk mandi. Ya artinya kapan saja bisa. Kalau haid kan nggak bisa kapan aja. Nah itu jawabannya. Yang kemudian yang kedua hadis siapa Jisro ya bintu apa Dajajah ya. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, inilah uhilu al masjid li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi yang haid dan bagi yang junub. Tapi hadis ini kan doib ya. Ya, orang yang membolehkan menjawab bahwa hadis ini doib, tidak bisa dijadikan hujah karena ber kisarnya ya sanadnya itu kepada Jisro wa hiya la tahtamilu tafarrud. Ya, dan dia tidak bisa tafarrud, tidak bisa menyendiri ya. Kalau menyendiri ya berarti dia lemah. Jadi hadisnya doib, tidak bisa dijadikan hujah. Yang ketiga, hadis Ummu Atiyah bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan. Nah ini untuk dalam sholat id ya, wanita yang apa namanya dipingit ya, mati ini, atau wanita merdeka ya, dan apa namanya yang artinya kan wanita-wanita yang walaupun mereka tidak sholat ya, ya misalnya haid ya,
untuk disuruh keluar dalam sholat ini untuk menyaksikan kebaikan dakwah kaum muslimin. Dan wanita haid itu menjauhi musola. Nah, ini dalil yang berikutnya ya. Mereka mengatakan faidza kana hadza bisan musallal id fal masjid aula bil mandi. Nah, jadi diambil dari hadis ini kalau musola maksudnya kan lapangan ya, ya yang dipakai untuk sholat id itu saja yang lapangan musola itu saja disuruh untuk dijauh, nah apalagi masjid lebih utama ya kata mereka. Nah, orang yang membolehkan menjawab bahwa yang dimaksud dengan musola dalam hal itu sholat, bukan musolanya. Tapi maksudnya meninggalkan sholat, jangan sholat, ya, bukan tempat sholatnya. Ya, Fa'ina Nabi Sallam wa ashabahu kanu yusalluna fil fadaila fil masjid. Ya, sesungguhnya Nabi dan para sahabat itu sholat id itu di lapangan, di ruangan terbuka, fado itu ya, bukan di masjid. Dan bumi semuanya masjid la yajuj an yusalmanu bi ba'dul masajid dunal ba'di. Ya, bumi itu kan ya semuanya masjid. Ya, jangan apa tidak boleh ya untuk menghususkan larangan pada sebagian masjid ya dan tidak pada sebagian yang lain. Karena kan ada hadisnya bahwa bumi itu kan semuanya masjid artinya bisa dipakai untuk tempat sholat. Summa qadru yal hadis nafsuhu. Kemudian diriwayatkan hadis itu sendiri ya dengan lafaz fa amalain fayatazilna sholana. Di redaksi hadis lain itu dengan menggunakan sholat tidak musola. Nah, ini kan jelas wahia fi sahih muslim ini. Ini menjadi penjelas bahwa yang dimaksud musola itu sholatnya bukan tempatnya. Ya ini banyak sekali ya. Dalil-dalilnya ada berapa? 9 lah kita selesaikan aja lah. Hadis Aisyah dia berkata ya Nabi SAW yusila ya Rasul wa huwa mujawirun fil masjid faurajilu wa ana haid. Nah ini Nabi itu pernah apa namanya menyodorkan ya kepadaku kepalanya ya dan beliau eh, apa namanya berada di masjid lalu aku menyisirnya ya, menyisir beliau ya aku dalam keadaan haid. Mereka mengatakan famtanaat min tarjili fil masjid ya haid. Nah, dia terhalang ya untuk menyisir beliau di masjid karena dia sedang haid. Nah, ini juga dijadikan dalil bahwa tadi ya yang haid tidak boleh masuk masjid. Nah, orang yang membolehkan menjawab itu tidak jelas, tidak sorry dengan apa pada apa yang mereka jadikan dalil. Pokok dia kuno ada muduh lihali nanti ukhra goiril haid, goiril haid. Karena bisa jadi tidak masuknya Aisyah itu karena alasan lain bukan karena haid. Kan yakun bil masjid rijal dari seperti di masjid itu ada laki-laki ya dan yang semacamnya. Itu masih ihtimal, masih ada kemungkinan. Ya, kemudian orang yang membolehkan tuh berdalil ya masuknya wanita haid dan junub ke masjid. Berikut ini pertama baru asli ya kondisi awal, kondisi asal. Faizu lam yasi anayu fal asu alibah. Jadi kapanpun atau ketika ya tidak sahih ya larangan maka ya kembali kepada asal ya secara asalnya boleh. Ya wa qalubi alil muslim an yusalli fi ayyi makani al-ghatu fihi shalah. Jadi boleh kan bagi orang muslim untuk sholat di tempat mana saja dia apa ketika sholat itu menghampiri tiba waktu sholat. Kemudian yang kedua, qad sabata al muslim dahulul masjid. Nah,
telah ada juga riwayatnya ya sahih bahwa orang musyrik masuk ke masjid dan Rasul menahannya di dalam masjid. Seperti kan kisah Sumamah ya bin Usal, pemimpin dari kabilah apa Bani Hanifah ya, yang diikat di tiang masjid itu ya kisahnya itu, dia kan orang kafir dimasukkan ke dalam masjid ya. Nah, dan Allah berfirman innamal musyrikun najas fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim. Orang musyrik itu najis, ya artinya secara akidah ya. Jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, adapun orang muslim dia suci dalam setiap keadaan ya. Innal muslim la yanjus. Bagaimana dia melarang orang muslim masuk ke dalamnya sedangkan bagi orang kafir dibolehkan. Ya, orang-orang yang menolak ya, yang melarang menjawab ya bahwa syariat membedakan antara muslim dan kafir, maka tegaklah dalil atas pengharaman tinggalnya ya wanita yang junub dan haid, dan telah tetap juga orang-orang kafir itu ditahan ya di dalam masjid. Apabila syariat membedakan tidak boleh farokosyir walam yajuz taswir. Tidak boleh menyamakan. Fada kiasu ma'anas bahwa ini kias bersamaan dengan adanya nas secara tersendiri. Kultu hada ida sabatanas kamala ya. Ini kalau memang nasnya telah tetap gitu ya. Yang ketiga hadis Aisyah bahwa walidah sauda dia itu milik ya satu apa namanya kampungan dari orang-orang Arab Pak Tako, lalu mereka memerdekakannya. Maka ia datang kepada Rasulullah masuk Islam dan dia bukan al-hoba bin masjid. Apa itu apa ya tempat tinggal mungkin ya. Mereka mengatakan ya, perempuan ini tinggal di masjid Nabi ya, dan biasanya ya wanita itu ya haid gitu ya secara kebiasaan ma'hud. Nah, maka lalu Rasul tidak melarangnya dari hal itu dan juga tidak memerintahkan untuk menjauhi ya, masjid pada saat haid. Nah, orang yang melarang menjawab bahwa zahirnya bahwa perempuan ini dia tidak memiliki keluarga yang juga tempat tinggal selain masjid, maka kondisinya berarti itu darurat. Tidak bisa dikiaskan ya atas terhadapnya yang lainnya, dan ini adalah kejadian pada saat kondisi khusus tidak bertentangan dengan dalil yang jelas dalam melarang. Nah, ini jawaban dari apa namanya yang melarang. Yang keempat hadis Abu Hurairah tentang perempuan yang apa namanya takumul mamatan fasa'ala anha Rasulullah al hadis. Perempuan yang menetap ya tinggal di masjid lalu dia dan meninggal lalu Rasul menanyakannya ya. Nah, perempuan ini tidak darurat tinggal di masjid di setiap waktu ya, tetapi Rasul tidak melarang dari menjauhi masjid ketika haid. Ya, hadis yang berikutnya tentang mait ahli sufah apa mabit ya. Mabit bermalamnya ahli sufah di masjid di zaman Rasulullah SAW. Karena bisa saja kan mereka junub gitu ya. Yang melarang menjawab bahwa ahli sufah itu tidak memiliki keluarga, harta ya, sebagaimana jelas di dalam nas hadis. Jadi memasukkan kategori darurat.
Ya kalau memang dilarang ya kan harusnya jangan biarkan tinggal di masjid ya, bisa saja di rumah gitu ya, membuat rumah khusus misalnya untuk mereka, kan bisa saja dilakukan oleh Rasul. Ya telah sahih ya dalam riwayat sahih bahwa Ibnu Umar itu tidur di masjid, dia dalam keadaan pemuda lajang, ya tidak memiliki keluarga. Nah, pemuda itu bisa apa namanya dihampiri gitu ya oleh mimpi basah ya atau banyak ya gitu ya, dan dia tidak dilarang untuk tinggal di masjid ketika junub. Nah, orang yang melarang menjawab bahwa itu tidak disebutkan bahwa Nabi melihat kepada hal itu dan juga tidak menyetujuinya. Ya, dan jadi tidak disebutkan bahwa Nabi mengamati dan menyetujui, jadi tidak tidak ada ya, kata yang melarang. Nah, yang membolehkan menjawab itu halaman lagi. Ya, kalau hal itu tersembunyi dari Rasul, ya maka tidak tersembunyi bagi Allah. Ini kan nggak mungkin ya. Itu ya terjadi di zaman sahabat, tapi Nabi nggak tahu. Padahal Nabi adalah Rasulullah ya, harus menjelaskan hukum. Ya, tadi kan dalilnya Rasul nggak tahu, tidak disebut. Nah ini nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu karena kalaupun Rasul misalnya tidak tahu, kan Allah Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, maka sudah selayaknya Allah memberitahunya melalui wahyu, ya dengan itu lalu melarangnya karena kalau memang dilarang. Ya, dan dijawab juga bahwa tidak mesti untuk turun wahyu ya mengajarkan ya mualiman bagi setiap kesalahan dari sahabat. Maka berapa banyak terjadi ya sahabat atau terjatuh sahabat dalam pelanggaran karena mereka tidak mengetahui dengan dalil yang terdapat ya di dalam permasalahan di zaman Nabi. Jadi ini perdebatan sebenarnya ya, terhadap dalil-dalilnya. Nah, kemudian yang ketujuh bahwa Aisyah ketika haid pada waktu haji ya itu Rasul membolehkan untuknya untuk melakukan yang dilakukan oleh orang haji dan tidak melarangnya kecuali dari tawaf aja. Nah, ini menunjukkan bolehnya dia masuk ke masjid karena orang yang haji itu ya pasti akan masuk ke masjid. Nah, orang yang melarang menjawab bahwa hal itu beliau menginginkan untuk mengajarkannya bahwa boleh bagi haid untuk tinggal di setiap manasik haji kecuali tawaf. Nah, adapun hukum masuk ke masjid itu telah diketahui ya di sini bahwa itu dilarang karena dia perawi hadis. Ya, kemudian beliau tidak melarangnya, melarang Aisyah dari sholat dan dia haid wal hujjaj yusallun. Nah, sedangkan orang yang haji itu sholat fal yuqal innalah antusalli wa hiya haid. Apakah dikatakan bahwa dia boleh sholat ketika sedang haid? Kan tidak gitu kan. Jadi tidak disebutkan itu apa namanya, bukan berarti masuk ya ke dalam keumuman tadi itu boleh yang bagi yang haid itu semuanya. Nah, dalam hal sholat juga kan tidak disebutkan dalam hadis itu. Padahal eh, sholat juga tidak boleh gitu kan bagi yang haid. Jadi tidak disebutkan itu bukan berarti otomatis masuk ya ke dalam hukumnya.
Jadi ini jawaban dari yang melarang. Jadi tidak bisa dijadikan dalil apa namanya yang dilakukan ketika haid ya Aisyah itu. Apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Orang yang berhaji juga kan sholat kata kata mereka. Nah, itu kan tidak disebut ya. Kan bukan berarti kemudian orang yang haid boleh sholat. Ini jawaban mereka. Tuh ada jawab mutajil lakin ya tabah hadis ini bahwa dhaif. Nah, jawabannya sebenarnya mutajih ya, jadi kuat bisa jadi pertimbangan. Tetapi apabila hadis larangan itu, ya hal itu apabila hadis larangan itu sahih, tetapi masalahnya dia doib. Ya hadis lah yang melarangnya itu ya doib, ya sehingga tidak ada yang jelas ya yang menunjukkan larangan. Kemudian yang kedelapan hadis Aisyah ya dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Nawirin apa umroh minal masjid. Ambilkan ya untukku kain yang humor di sini apa namanya kain ya dari masjid. Lalu aku mengatakan aku haid ya. Nah sungguhnya haidmu tidak ada di tanganmu. Nah ini mengisyaratkan ada musyir anal humroh kanat fil masjid bahwa kain itu ada di masjid ya fasoro ala duhuli al masjid limuna walatihil umrota. Nah, maka apa namanya Rasul itu mungkin Pak Amaro ya atau Pak Asoro dalam arti tetap yang memerintahkan untuk masuk masjid ya untuk mengambil kain itu. Nah, ini kan menunjukkan kalau memang dilarang ya harusnya jangan masuk tapi oleh Rasul tetap disuruh masuk. Nah, orang yang melarang menjawab bahwa hadis itu terdapat di dalam redaksi yang lain. Bayi nama Rasul di masjid ketika Rasul di masjid, ya Aisyah nawinin nisau. Ambilkan untukku pakaian itu kain itu tadi. Ya, dia mengatakan sungguhnya aku haid. Nah, sungguhnya haidmu tidak di tangan, tidak bukan di tanganmu ya. Nah, ini jelas bahwa Nabi itu di masjid, nah, sedangkan Aisyah dan kainnya itu di luarnya. Maka Rasul memerintahkannya untuk memasukkan tangannya bukan dengan masuk dengan dirinya. Nah, hadis ini muhtamal ya. Maka selayaknya untuk digugurkan dari pendalilan dua kelompok. Nah, hadis ini masih mutamal dalam arti bisa Rasul di luar masjid apa Rasul menyuruh untuk mengambil di masjid atau sebaliknya gitu. Jadi ini masih berkemungkinan. Nah, kalau idza sabatal apa? Ihtimal ya sabqatul istilah ya kaidahnya. Kalau memang terdapat ada kemungkinan-kemungkinan tadi ya maka tidak bisa dijadikan landasan dalil. Artinya tidak sorry gitu ya. Nah, aku katakan hadis ini tadi udah ya. Kemudian yang kesembilan yang terakhir, Asar atau bin Yasar dia berkata, aku melihat orang-orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW duduk di masjid dan mereka sedang junub ya apabila mereka berwudu untuk seperti wudu untuk sholat. Nah, aku katakan pada hadal adri hujajil mani'in wal mubihin. Jadi ini kan yang kesembilan ini asar ya dari atau bin Yasar yang menunjukkan boleh di masjid. Nah, ini kesimpulan dari penulis ya setelah mengemukakan ya ini bagi hujah-hujah ya yang melarang dan yang membolehkan untuk di berdiamnya yang junub dan yang haid, yang nifas di masjid, maka yang
lebih kuat kata beliau anak adilatul maniin latar kalil qati bil hurma bahwa dalil-dalil orang yang melarang itu tidak naik ya secara qat'i kepada keharaman. Wa in kuntu atawaqaf fi hadhil masalah walaupun aku bertawakuf dalam permasalahan ini wallahu alam bertawakuf tidak memilih ya. Jadi apakah ini masih sama-sama berarti belum mengambil kesimpulan. Apakah boleh ya ataukah tidak ya untuk masuk ke dalam masjid. Ya kalaupun itu yang lebih baik lah gitu ya kita kalau mengambil sikap kehati-hatian ya lebih baik tidak gitu kan. Ya bagi yang membolehkan ya tidak masalah ya kan bukan ketika dianggap boleh masuk masjid kan bukan berarti harus kan gitu ya. Tadi ya seperti yang tadi. Jadi boleh bukan berarti harus bagi yang membolehkan. Nah, sehingga kalau kita mau ngambil sikap kehati-hatian ya menghindari gitu ya. Jadi cukup kuat ya dalil-dalil dari masing-masingnya itu setelah perdebatan tadi itu. Ya, baik cukup dulu ya untuk pembahasan yang ini sudah selesai tentang mandi ya. Jadi lanjut dengan pembahasan tayamum. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.